jumlah uang yang digelontorkan Suning untuk Inter setiap tahunnya. Dan ternyata nol itu cuma di tahun 2019-2020 ketika pandemi mereka nggak menggelontorkan uang sama sekali. Makanya kita harus jual-jual pemain. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Untuk lomba cerdas cermat, seberapa interkah kamu? Mohon maaf banget dari kemarin gue belum update klasemen, belum nambah soal untuk Giornata berikutnya. Nah, untuk konten gue yang besok akan ada 30 pertanyaan, langsung selesai aja deh. Jadi nanti gue kasih 30 pertanyaan, itu langsung klasemen akhir, 5 posisi teratas akan kita pertemukan di Zoom untuk cerdas cermat bareng. Nanti akan terpilih 2 pemenang ya, satu dapat jersey baru, satu dapat food card. Jadi 5 pemimpin klasemen, 5 teratas akan ada kita pertemukan lagi di Zoom untuk cerdas cermat bareng. Seberapa interkah kamu, terpilih 2 pemenang. Silakan teman-teman, langsung pantengin aja konten besok ya. Nah, hari ini gue mau ngebahas tentang Suning yang kembali menghangat, kabarnya mau ngejual Inter. Gue rasa ini efek domino karena kita gagal dapat Dybala, gagal dapat Bremer. Terus ternyata Skriniar dan Dumfries masih ada potensi dijual karena bursa transfer masih panjang. Ditambah lagi pergantian yang menggantikan Ranocchia, kabarnya kan tadinya mau Milenkovic malah beralih ke AS Serbi. Jadinya penonton atau media mulai mencium gelagat, ini kayaknya nggak mampu nih Suning nih mau ngejual lagi. Cuman selang 1 hari langsung dibantah oleh Suning. Mereka bilang tidak akan dijual. Sudah ada target menengah, middle term dan long term gitu ya. Sejujurnya gue termasuk orang yang gak begitu suka dengan Suning di fase-fase saat ini ya. Mereka gue rasa sudah gak sanggup lagi mengelola Inter karena ada banyak hal gitu ya. Pertama, pemerintah China yang memang tidak memperbolehkan orang-orangnya, warganya untuk invest ke luar negeri. Terus ada kabar si Suning kalah di pengadilan sehingga harus membayarkan sejumlah uang. Jadi bisnisnya lagi kacau banget. Ketika owner Inter bisnisnya kacau, ya sudah. Jadi imbasnya ya ke Inter. Dan gue berharap kalau udah nggak sanggup ya udah dilepas aja. Tapi gue juga respect sama Suning karena kalau kita lihat data, ini kita ngomong berdasarkan data, ternyata Suning itu menjadi owner klub yang paling banyak menggelontorkan uang dalam 10 tahun terakhir. Inter teratas di 834 juta. Kemudian ada Milan 771 dan lain-lain. Bahkan Barcelona, MU, Madrid, Spurs pun tidak, si ownernya tidak menggelontorkan uang. Ada beberapa faktor kenapa sebuah klub ownernya tidak menggelontorkan uang. Mungkin karena klubnya sudah profit, jadi nggak perlu lagi ada sumbangan uang gitu ya. Atau emang mereka nggak punya uang. Tapi kalau dilihat dari Barca, MU, Madrid nggak gelontorin uang sih, gue rasa bukan karena si owner yang nggak punya duit ya, tapi karena memang bisnis mereka udah bagus, profitnya udah bagus, jadi nggak perlu ada investasi lagi dari si ownernya. Nah, Inter paling tinggi nih 10 tahun terakhir, artinya Zhang ya nggak buruk-buruk banget dalam dalam mengelola Inter. Tetapi di masa pandemi, lihat nih di tahun 2020-2021 kita kehilangan banyak banget duit. Inter ada di tim nomor 2 nih berarti dengan minus paling tinggi ya. Pertama Barcelona di angka 500, kemudian Inter 200. Jadi memang si Suning habis-habisan di masa pandemi. Mereka memang 10 tahun paling banyak ngeluarin uang, tetapi di masa pandemi paling banyak kehilangan uang nih Inter nih, gila-gilaan. Nah, ini data yang paling menarik menurut gue teman-teman. Ini adalah data jumlah uang yang digelontorkan Suning untuk Inter setiap tahunnya. Dan ternyata nol itu cuma di tahun 2019-2020 ketika pandemi mereka nggak menggelontorkan uang sama sekali. Makanya kita harus jual-jual pemain. Sementara di musim sebelumnya dan di musim 2021 uang yang mereka gelontorkan sudah cukup banyak sih. Di 2021 udah ada 66 juta. Dan gue nggak tahu nih di 2022 ini mereka punya budget atau enggak. Tapi kalau dilihat di musim-musim sebelumnya kalau kondisinya normal, mereka royal aja. Nah, masalahnya nih sekarang kita lagi bicara di periode saat ini. Suning mau seberapa keras kepala mempertahankan Inter yang imbasnya justru membuat kita jadi tiap tahun harus ngejual pemain. Kita kesulitan membeli pemain bagus. Terkecuali Suning bisa memastikan sih ke kita bahwa situasi prihatin kayak gini cuma untuk 1 tahun aja, 2 tahun aja. Jadi di 2023 udah normal lagi. Pemerintah Cina udah ngebolehin warganya untuk invest ke luar negeri. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Masalahnya Suning sendiri nggak bisa memberikan kepastian untuk kita.
Dan mau sampai kapan nih kita kayak gini nih? Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah lebih baik kita bersabar nunggu Suning atau ya sudah dilepas saja? Karena kita ada dua perjudian sih. Kalau kita bertahan terus sama Suning, kita nggak pernah tahu nih kondisi ekonomi di Cina akan normal lagi kapan. Tapi khawatirnya kalau ternyata ini dilepas, terus Suning tahu-tahu Cina kondisinya normal, waduh kita rugi banget karena royal banget sih Suning ini sebetulnya. Teman-teman silahkan komentarnya hari ini cukup di situ dulu, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet